Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melihat materi yang akan kita sampaikan, kita pelajari bersama. Sebelumnya telah kita pelajari tentang potensi yang ada di sebuah desa yang terbagi menjadi dua buah, yaitu pertama potensi fisik dan potensi non fisik. Nah, setelah kita sudah mempelajari secara teori, kita akan mencoba membedah sebuah desa supaya kita cari potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. Langsung saja, yang pertama kita akan melihat contohnya itu adalah Desa Pedagangan, Kecamatan Tuguwaru, Kabupaten Tegal. Desa Pedagangan, Kecamatan Tuguwaru, Kabupaten Tegal ini adalah eh, kampung halaman saya, tempat saya lahir, tempat saya tumbuh dari kecil sampai dewasa. Kemudian langsung saja kita akan lakukan pengamatan secara fisik menggunakan sumber dari Google Map yang saya screenshot, kemudian saya ambil khusus dari wilayah eh, desa pedagangan itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk pemukimannya ini sebenarnya itu pada dasarnya itu adalah mengikuti alur sungai. Sebelumnya kita bisa lihat bahwa di sini ada rona gelap yang kita identifikasi ini adalah vegetasi-vegetasi yang memanjang mengikuti sebuah alur memanjang, dan ini kita ketahui adalah sebuah sungai. Kemudian sungai-sungai ini memanjang dan diikuti di sebelah kanan kirinya itu ada pemukiman-pemukiman yang sekarang ini pemukiman ini sudah semakin meluas mengikuti dengan morfologi yang ada di sekitaran pemukiman itu sendiri. Kemudian penggunaan lahannya ini kita bisa melihat bahwa masih mayoritas di sini ada sawah sama lahan kosong atau kita mungkin sebut dengan tegalan. Ya, yang kotak-kotak ini, baik kotak yang terang ataupun yang gelap ini kita identifikasi adalah sebuah sawah-sawah yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adat istiadat dan kesenian yang ada, kita bisa lihat ini adalah gambar atau foto dari pertunjukan kuntulan yang merupakan pertunjukan khas dari Tegal yang menggabungkan antara tarian dan bela diri. Ini kita bisa lihat dari potensi non fisik ya, setelah kita melihat tadi itu adalah potensi fisik. Adat istiadat dan kesenian sekarang ini banyak digunakan sebagai pertunjukan saja, tidak menjadi suatu hal yang menjadi acuan. Kalau orang-orang zaman dahulu mungkin eh, adat istiadat itu masih kuat sekali, namun kita bisa melihat ada beberapa kebudayaan atau adat istiadat yang ada di desa Bedakan itu tapi masih cukup kuat. Di antaranya pertama itu adalah adat istiadat berupa sinoman atau budaya sinoman, yaitu upaya saling bantu antar tetangga jika ada warga yang sedang hajatan. Jadi kalau ada saudara kita atau tetangga kita itu eh, anaknya menikah atau anaknya itu sunatan atau hitanan, itu biasanya itu tetangga itu datang sendiri tanpa diminta tolong untuk entah itu menyiapkan makanan, menyiapkan tempat atau bersih-bersih tempat atau semacamnya. Itu tanpa diminta, tetangga itu akan datang untuk saling membantu. Tujuannya apa? Supaya meringankan tetangga yang sedang berhajatan sebagai bentuk gotong royong dan kekeluargaan yang ada di sana. Selanjutnya ada juga yang masih cukup populer. Di sana itu kita istilahnya adalah perhitungan weton. Weton hari baik atau hari buruk. Kita masih melihat, tapi sekarang itu sudah agak berkurang ya. Tapi masih ada beberapa orang yang meyakini bahwa perhitungan weton itu masih harus dilakukan kayak gitu. Apa itu perhitungan weton? Yaitu saya juga sebenarnya kurang begitu paham, tapi intinya itu menghitung tanggal lahir, baik mempelai wanita atau mempelai perempuan ataupun yang laki-laki, kemudian dihitung semacamnya, kemudian ditentukan oh hari ini yang baik, jangan hari sekian, kemudian ada kepercayaan hari buruk dan semacamnya, itu masih ada. Tapi itu sudah mulai berangsur-angsur apa namanya tidak digunakan kembali. Selanjutnya mata pencaharian, bahwa di sini pengolahan lahan pertanian di sana sudah banyak menggunakan alat modern untuk mempermudah pekerjaan. Dulu pada saat saya masih kecil sekitar mungkin 20 tahun yang lalu itu masih banyak masyarakat mengolah lahan pertanian itu menggunakan cangkul biasa atau menggunakan kerbau. Tapi sekarang ini semakin terjadinya modernisasi di kampung-kampung itu, pengolahan sawah itu bisa digunakan menggunakan alat-alat modern
sehingga itu nanti akan meningkatkan produktivitas dari para petani itu sendiri. Menyesuaikan kondisi lahan di desa pedagangan, masyarakat sana itu sebenarnya masih mayoritas berupa petani. Karena apa? Karena kita melihat sendiri bahwa lahan yang ada di desa pedagangan itu sendiri masih banyak sawah-sawahnya. Kemudian selanjutnya semakin ke sini itu banyak warga yang merantau ya, termasuk saya sendiri. Saya orang Tegal, kemudian saya ke Surabaya untuk menjadi seorang guru di sini di Al Hikmah. Kemudian banyak orang-orang yang keluar daerah, entah itu Karawang, Cikarang, atau di Jawa Barat dan yang lainnya itu hanya sebagai apa namanya, hanya untuk mencari rezeki dan memang itu banyak sekarang di kalangan anak-anak muda. Kemudian selanjutnya selain warga merantau, warga juga yang menetap juga itu mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kecil maupun karyawan negeri ataupun swasta. Karena apa? Karena berkembangnya desa perdagangan juga otomatis diikuti dengan perkembangan kota Slawi yang merupakan ibu kota Kabupaten Tegal, dan itu banyak kantor-kantor jasa yang membutuhkan karyawan staf, sehingga itu juga menyebabkan adanya perubahan apa namanya, mata pencaharian yang ada di desa-desa sekitarnya, termasuk desa pedagangan dan desa-desa sekitar desa pedagangan itu sendiri. Nah, kelembagaan desa ini sudah cukup komplit karena memang sudah standar ya. Yang pertama ini sudah baik dari kepala desa, kemudian ada PPD-nya, kemudian ada LPMD, kemudian ada level kepala dusun, kemudian kepala bidang yang lainnya sampai RT itu sudah ada, RW RT itu sudah ada semua. Kemudian seringkali ada dinas ataupun LSM yang melakukan kerjasama pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, biasanya itu PKK, itu PKK dari Kabupaten Tegal itu datang ke apa namanya di desa pedagangan supaya memberikan skill tambahan supaya ibu-ibu yang ada di PKK desa pedagangan itu mempunyai skill tambahan sehingga itu bisa membantu pekerjaan di rumahnya supaya lebih cepat selesai dan lebih efektif, atau mungkin meningkatkan kesejahteraan yang ada di masing-masing keluarga itu sendiri, karena dengan adanya peningkatan skill pekerjaan itu otomatis juga akan meningkatkan produktivitas yang ada di masing-masing keluarga itu sendiri. Kemudian satu lembaga yang belum ada ini yang memang sampai sekarang dirasa itu belum ada dan memang perlu ada, yaitu adalah KUD, Koperasi Unit Desa, dan ini masih sangat dibutuhkan sekali supaya apa? Supaya bisa sebagai apa namanya, motor penggerak utama dari perekonomian dari masyarakat-masyarakat daripada masyarakat yang ada di desa pedagang itu sendiri. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bahwa berdasarkan pengamatan di atas kita bisa simpulkan bahwa desa pedagang itu masih tergolong desa swakarya, yaitu peralihan dari yang swadaya kemudian menuju ke desa swasembada, dan kita masih di swakarya dengan beberapa indikator yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, maka dari itu kita membahas potensi, juga kita perlu membahas tentang bagaimana upaya kita bisa mengembangkan ya, supaya harapannya itu nanti mungkin 5 atau 10 tahun ke depan desa perdagangan itu akan menjadi sebuah desa swasembada yang memang sudah taraf hidup masyarakatnya itu sudah tinggi dan masyarakatnya itu sudah mandiri secara perekonomian, sosial, ataupun hukum mungkin ya semacam itu. Kemudian kita langsung akan mengusulkan, ini baru pengusulan ya dari saya sendiri untuk bagaimana rencana pengembangan desa perdagangan yang barusan kita bahas. Yang pertama, kita otomatis membuat rencana pengembangan tidak jauh dari potensi yang ada, yaitu pertama segi pembangunan fisik dahulu. Kita lihat dari eh, secara physically desa perdagangan itu semacam ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian perlu kita buat modernisasi saluran irigasi. Ya, supaya apa? Supaya juga apa namanya? Persebaran atau penyaluran air irigasi dari sungai yang ada di sekitaran desa pedagangan itu, di dalam desa pedagangan itu bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh daerah yang terdapat sawah yang membutuhkan itu sendiri. Jadi sawah itu tidak hanya membutuhkan air hujan saja, tidak mengandalkan air hujan saja ataupun air tanah, tapi juga bisa memanfaatkan sungai yang ada di desa perdagangan itu sendiri, atau bahkan kalau perlu kita ketahui bahwa di desa pedagang di
Kabupaten Tegal itu ada sebuah waduk namanya Waduk Cajaban. Nah, itu seandainya bisa dikelola kemudian disalurkan, airnya bisa sampai ke desa Bedagang itu sangat-sangat akan membantu terhadap kebutuhan air bagi petani yang ada di desa Bedagangan itu sendiri. Selanjutnya, hal yang penting itu karena lahan pertanian itu masih cukup luas, ada beberapa kawasan sawah yang jauh dari sungai. Nah, ini menjadi hal penting ya. Hal penting adanya modernisasi saluran irigasi. Selanjutnya, ada juga sektor lain dari segi pembangunan fisik yang sekarang sedang cukup populer ya. Itu mungkin dibuat sebuah wisata sawah gitu kan. Kita bisa melihat sendiri bahwa eh, kebutuhan wisata ini kebanyakan untuk foto ya, untuk spot foto yang menarik. Jadi kita bisa melihat selain hijaunya padi ataupun hijaunya sawah itu hanya bisa dinikmati oleh para petani, kita berikan fasilitas yang ada, fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para orang-orang yang dari desa itu sendiri atau mungkin hanya ingin merefresh pikirannya supaya bisa melihat sesuatu yang hijau. Nah, kita bisa lihat beberapa desa yang sudah mengembangkan mungkin di Gunung Kidul banyak, di Jogja itu sendiri, kemudian di Batu saya juga pernah melihatnya bahwa itu bisa dikelola, sawah itu disetting sedemikian rupa supaya menjadi wisata yang instagramable semacam itu ya. Kemudian selanjutnya segi ekonomi sosial dan ekonomi ragam kesenian ini bisa dibarenkan dengan panen raya, bisa dikelola dengan adanya pasar malam ya. Ini bisa apa namanya menarik orang supaya bisa berkumpul di desa Bedagangan itu sendiri. Kemudian kita bisa ada panen raya ataupun mungkin pasar malam ya istilahnya gitu. Jadi banyak orang yang datang sana, jadi otomatis dengan memprioritaskan pedagang-pedagang yang ada di desa Bedagangan yang bisa berdagang di pasar malam itu akan sangat bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian juga perlu kita ketahui bahwa desa Bedagangan itu dulunya itu mempunyai komoditi yang utama yaitu melinjo ya, emping melinjo. Tapi sekarang itu semakin ke sini saya melihatnya itu semakin jarang ditemukan. Jadi mungkin bisa digalakan lagi, kemudian juga diiringi dengan inovasi dan strategi pemasaran yang cocok zaman sekarang yaitu tentang online semacam itu. Mungkin bisa memanfaatkan platform e-marketing atau platform jual beli online di Bukalapak, Shopee dan semacam itu. Kemudian sosial politik dan kemasyarakatan saya rasa ini hal yang penting tadi saya sampaikan di pembahasan sebelumnya yaitu dibentuk KUD sebagai fasilitator para petani desa dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Karena kan memang supaya petani kita itu tidak mencari mencari alat produksinya atau mungkin sekedar pupuknya itu ke desa lain. Jadi kita harapannya bisa memanfaatkan eh, sistem yang ada di dalam desa kita sendiri sehingga itu petani itu mencarinya itu tetap dari desa kita sendiri. Ya, sekaligus juga masyarakat yang di sana itu juga banyak pemudanya yang bisa kita gerakkan sehingga dibentuk Karang Taruna dan pemuda masjid yang tersistem. Ya, yang tersistem, masjid tersistem itu pemuda masjid antar masjid itu ada sebuah gerakan yang bersama. Jadi harapannya itu setiap masjid itu mempunyai pemuda masjid kemudian dan terintegrasi antar masjid-masjid yang lain dan itu nanti insya Allah akan membuat sebuah komunitas yang besar dan itu bisa menyalurkan energi para pemuda kita yang ada di desa Bedagangan itu supaya bisa lebih positif dan terarah untuk menyalurkan energi yang besar dari pemuda itu sendiri. Nah, dari itu yang bisa kita bahas tentang potensi dan rencana pengembangan yang ada di desa Bedagangan itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.